Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Dianggraini. Dan saya, Sinta Aya Safira. Kami dari kelas C, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, akan menjelaskan tentang manusia dalam pandangan filsafat. Yang pertama adalah kefilsafatan tentang manusia. Untuk apa kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang akan selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya, dalam alam itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita meruntut jauh ke belakang, sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Lalu, jika kita melihat segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani, yang knowledge, intuitif, dan supranatural. Dikarenakan oleh kerjasama yang dilakukan dengan akal, dianoia menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi, manusia memiliki daya pengamatan, aesthesis, karena pengamatan yang disertai dengan daya penggambaran atau penggagasan, manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua adalah pemikiran filsuf tentang manusia. Aristoteles, seorang filsuf besar Yunani, mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Juga, manusia adalah hewan yang berpolitik atau political animal. Hewan yang membangun masyarakat di atas famili-famili menjadi pengelompokannya yang impersonal daripada kampung dan negara. Manusia berpolitik karena ia mempunyai bahasa yang memungkinkan ia berkomunikasi dengan yang lain. Dan di dalam masyarakat, manusia mengenal adanya keadilan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Ini berbeda dengan binatang yang tidak pernah berusaha memikirkan sukacita keadilan. Berdasarkan Thomas Hobbes, Homo homini lupus artinya manusia yang satu serigala, manusia yang lainnya. Berdasarkan sifat dan tabiat, nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri, atau dengan kata lain, ketakutan akan kehilangan nyawa. Menurut Nietzsche, bahwa manusia sebagai binatang kekurangan. Selain itu juga menyatakan bahwa manusia sebagai binatang yang tidak pernah selesai atau tak pernah puas. Artinya, manusia tidak pernah merasa puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah paham tentang manusia. Terdiri dari tiga, yaitu materialisme. Materialisme telah diawali sejak filsuf Yunani, yakni sejak munculnya filsuf alam Yunani, kemudian kaum Stoa dan Epikurisme. Paham ini mulai memuncak pada abad ke-19 di Eropa. Materialisme ekstrim memandang bahwa manusia adalah terdiri dari material belaka. Lameteri, sebagai seorang pelopor materialisme, berpandangan bahwa manusia tidak lain daripada binatang, binatang yang tak berjiwa, material belaka. Yang kedua adalah rasionalisme. Pandangan rasionalisme dipelopori oleh René Descartes. Ia menyatakan dengan tegas bahwa manusia itu terdiri dari jasmaninya dengan keluasaannya, ekstensio, serta budi dengan kesadarannya. Kesadaran ini, rohani dari yang bertindak itu adalah budi, seperti pengetahuan dan pengenalan. Pengetahuan yang benar itu datangnya dari kesadaran. Hubungan antara jiwa dan badan adalah sejajar, tapi bukanlah merupakan sebuah keutuhan. Dari renungan rasionalisme ini muncul paham panteisme, yaitu Spinoza.
Yang ketiga adalah irasionalisme. Jika rasionalisme adalah sebuah pandangan berdasarkan rasio atau sekurang-kurangnya amat mementingkan arti rasio dalam kemanusiaan. Sedangkan irasionalisme belum tentu mengingkari rasio atau mengabaikannya. Adanya rasio itu serta artinya bagi manusia. Yang keempat adalah dimensi manusia. Yang pertama adalah kebahagiaan dan penderitaan. Menurut Fichte, manusia secara prinsipil adalah makhluk yang bersifat moral yang di dalamnya mengandung suatu usaha. Disinilah manusia perlu menerima dunia luarnya. Sikap seperti ini dapat menjadikan manusia menyadari dirinya sendiri dan usaha untuk membatasi dirinya sendiri dari masyarakat luas. Karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hidup akan menjadi sebuah penderitaan apabila dunia dipandang sebagai suatu keinginan, sebab pemuasan keinginan sangat terbatas, sedangkan kehendak tidak terbatas. Inilah sebab timbulnya pandangan bahwa kenyataan hidup merupakan penderitaan. Manusia dapat menikmati kebahagiaan apabila penderitaan tidak dialaminya. Dan penderitaan itu sendiri datang ketika kehendak kita tidak terpenuhi. Rasa kekecewaan yang timbul akan menjadi belenggu kita untuk merasakan kebahagiaan. Apabila seseorang ingin merasakan kebahagiaan, maka belenggu kehendak harus dilepaskan dari perbudakan kehendak seseorang. Yang kedua adalah eksistensi manusia. Karl Marx berpandangan lain dengan filsuf sebelumnya, akan tetapi dalam aspek tertentu pandangan tersebut sama. Hakikat pemikiran para filsuf tentang manusia pada umumnya mengacu pada hakikat manusia itu sendiri. Apabila pemikiran tersebut menyangkut masalah kemampuan dan makna hidup serta eksistensinya, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak terlalu mudah. Menurut Kierkegaard, kemampuan manusia adalah keadaannya sendiri atau eksistensinya sendiri. Akan tetapi harus ditekankan bahwa eksistensi manusia bukanlah suatu ada yang statis, melainkan suatu menjadi yang mengandung di dalamnya suatu perpindahan, yaitu perpindahan dari kemungkinan ke kenyataan, atau merubah sesuatu yang sebelumnya hanya bersifat abstrak menjadi nyata. Dengan kata lain, eksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidup, maka barang siapa tidak berani mengambil keputusan, ia tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya. Tiap eksistensi memiliki cirinya yang khas. Kierkegaard membedakannya adanya 3 bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan religius. Kaum eksistensialis terus berpikir tentang manusia. Dalam hal Gabriel Serre 1889-1973 menegaskan bahwa manusia tidak hidup sendirian, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Tetapi manusia adalah makhluk yang menjadikan manusia dapat mentransendir dirinya sendiri, dapat mengadakan pemilihan dengan menyatakan ya atau tidak terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Pandangan filsuf mengenai manusia menggambarkan betapa manusia hadir sebagai makhluk yang multidimensi. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk hidup atau individu benar-benar berdiri kokoh dalam kemandiriannya. Demikian pula manusia sebagai makhluk sosial senantiasa mengatur dengan kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Kehidupan manusia sangat akrab dengan alam sekitarnya yang tidak mengangkat manusia, melainkan mengangkat benda-benda fisik lainnya. Para filsuf yang telah menunjukkan kemampuannya untuk mencabar ruang batas yang amat sulit tentang manusia, pada akhirnya sampai kepada tingkat pemikiran bahwa terlepas dari dimensi-dimensi tersebut di atas, jelaslah bahwa pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hal tersebut dapat diambil beberapa hal mengapa tidak ada suara yang sama dari para filsuf mengenai manusia. Secara tidak langsung, para filsuf mengungkapkan hakikat manusia berdasarkan latar belakang dan ego dari para filsuf itu sendiri.
Namun, dapat diambil secara garis besar mengenai hakikat manusia tersebut. Yang pertama, manusia adalah ragawi yang di dalamnya terdapat jiwa dan raga sebagai bentuk gerak kehidupan dari seseorang manusia. Sedangkan jiwa adalah tempat akal dan budi yang membuat manusia dapat berpikir dan merasakan kehidupan yang ada di sekitarnya. Jiwa inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti binatang atau benda mati. Manusia sebagai sebuah satan yang kompleks tentu tidak dapat berdiri dengan sendirinya, seperti benda yang diciptakan oleh manusia. Benda itu butuh bantuan manusia agar dapat terangkai menjadi sebuah benda. Begitupun manusia yang butuh kekuatan di luar dirinya untuk dapat menjadi manusia atau yang disebut sebagai kekuasaan Tuhan. Garis besar yang kedua adalah yang ekstrim. Pandangan itu menyebutkan bahwa kita sama saja dengan binatang, hanya material belaka dan manusia pun memiliki jiwa kebinatangan. Derajat manusia lebih tinggi hanya karena menyandang nama manusia. Sebagai manusia layaknya, kita bijak menanggapi berbagai pendapat tersebut. Karena apapun bentuknya, itu merupakan bagian dari sejarah ilmu pengetahuan manusia. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.